Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saputri Anggraini Puspanungkem. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap, jurusan Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan semester 2. Di sini saya akan menjelaskan bahan dan alat apa saja yang digunakan untuk praktik massa jenis padatan dan langkah-langkah praktik massa jenis padatan. Yang pertama, praktik massa jenis padatan bertujuan untuk menentukan massa jenis padatan, massa jenis zat padat atau padatan dengan bentuk teratur dan tidak beraturan dalam fluida dengan menggunakan prinsip Archimedes. Berikut bahan dan alat yang diperlukan. Bahan yang digunakan: 1. Ada air, 2. Balok kayu, yang ketiga ada benda yang tidak beraturan. Di sini ada batu sedang dan batu kerikil. Lalu ada kelereng. Selanjutnya adalah alat yang digunakan. Digunakan adalah benang, gelas beker 1 liter atau 1000 ml dan 100 liter, gelas ukur 10 ml, neraca analitik, statif, dan pipet tetes. Prosedur percobaan. Pertama, massa benda diukur dengan timbangan analitik dan dicatat grafiknya. Jadi, sebelum melakukan praktik, zat padat tersebut ditimbang terlebih dahulu di neraca analitik. Selanjutnya, benda diikat dengan benang pada statif dan gelas kimia yang telah diisi air sebanyak 600 ml diletakkan dengan tepat di bawah benda. Lalu, benda dicelupkan seluruh bagiannya dan volume air yang bertambah diukur dengan dipindahkan ke dalam gelas ukur hingga volume air dari benda di dalam gelas kimia menjadi 600 ml lagi. Jadi, benda tadi dimasukkan ke dalam gelas beker yang berisi air 600 ml. Lalu, volume air yang lebih dari 600 ml, sisanya itu dimasukkan ke dalam gelas ukur. Lalu dicatat berapa ketinggian sisa air tersebut. Setelah itu, zat padat yang telah dicelupkan ke dalam air ditimbang kembali. Setelah mengukur massa zat padat, lalu kita menghitung massa jenis padatan. Seperti contoh soal, Sandro dan Hoirunisa ingin mengetahui massa jenis batu. Hal yang pertama dilakukan Sandro adalah menimbang batu tersebut. Diketahui massa batu kering tersebut sebesar 20 gram. Selama Sandro menimbang, Hoirunisa menyiapkan air sebanyak 200 ml yang dimasukkan ke dalam gelas beker 250 ml. Setelah Hoirunisa menyiapkan air, Sandro mencelupkan batu kering tersebut ke dalam beker gelas yang telah terisi air 200 ml. Volume air menjadi lebih dari 200 ml karena kemasukan batu. Kelebihan air ini diambil oleh Hoirunisa menggunakan pipet tetes dan ditaruh ke dalam gelas ukur 10 ml. Diketahui kelebihan air yang diambil Hoirunisa sebesar 25 ml. Dalam air dilakukan penimbangan lagi oleh Sandro dan diketahui
beratnya menjadi 23 gram. Tentukan massa jenis batu bila diketahui densitas air pada suhu 30 derajat Celcius sebesar 995,7 kg per meter kubik. Penyelesaiannya adalah kita menuliskan dulu apa yang diketahui. Di sini yang diketahui adalah MO atau massa batu kering itu sebesar 20 gram, M1 atau massa batu basah 23 gram, volume 1 atau volume air yang berlebih setelah dimasukkan batu itu sebanyak 25 mili, massa jenis air 95,7 kg per meter kubik. Yang ditanya adalah massa jenis batu. Penyelesaiannya adalah pertama kita mencari volume air yang terserap oleh batu. Mencari massa air yang terserap. Massa air yang terserap sama dengan massa batu basah dikurangi massa batu kering. Nanti diketahui massa air yang terserap. Selanjutnya mencari volume air yang terserap. Mencari volume air yang terserap sama dengan massa air yang terserap dibagi massa jenis air. Jadi di sini massa air yang terserap adalah 3 gram dibagi 995,7 kg per meter kubik, lalu dikonversi ke mili menjadi 3,013 mili. Selanjutnya mencari massa jenis batu. Mencari total volume berlebih. Volume total air yang berlebih sama dengan volume 1 atau volume air yang dimasuki batu ditambah volume yang terserap. Di volume 1 sebesar 25 mili ditambah volume yang terserap itu 3,013 mili sama dengan 28,013 mili. Selanjutnya mencari massa jenis batu. Di sini massa jenis batu itu massa batu kering dibagi volume total air yang berlebih. Massa batu keringnya itu sebesar 20 gram, lalu dibagi volume total air yang berlebih itu 28,013 mili, menghasilkan 0,71395 gram per mili, atau dikonversi ke kilogram per meter kubik menjadi 713,954 kg per meter kubik. Dari perhitungan di atas maka diketahui massa jenis batu sebesar 713,954 kg per meter kubik. Setelah itu kita buat grafik antara berat padatan vs massa jenis padatan beserta analisa. Di sini yang horizontal adalah massa padatan atau berat padatan, lalu yang vertikal itu adalah massa jenis padatan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.